Konsepnya nggak begitu ya, Yat. Hai, hai, hai. Salam ngeteh dulu. Alhamdulillah. Well, sebelum mulai, oh ya, pengumuman. Kalau ada teman-teman yang suka musikalisasi puisi baper-baper, gue punya channel Alsimo Notes, dan juga ada Alsimo Potel untuk Instagram. Jadi kalau Alsimo Notes emang puisi-puisi isinya. Buat yang suka aja, kalau nggak suka dengan puisi-puisi nggak apa-apa, tidak datang pun. Tapi kalau mau coba-coba lihat boleh, siapa tahu jadi suka. Well, seperti pada judul, seperti pada di mana thumbnail, coba mereaction lagu Lentera. Lagu Lentera adalah milik Melly Goeslaw ya, yang dinyanyikan dibuat oleh Melly Goeslaw dan dinyanyikan oleh Lesti. Jadi ini sepertinya hadiah yang indah ya di awal tahun 2022. Mudah-mudahan Reza cepat menyusul ya dengan single yang juga dibuatkan oleh Melly. Harapannya kita bisa cepat mendengar lagu yang dibuatkan oleh Teh Melly dan menyusul lagi hits-hits yang lain. Well, kita coba lihat, dengarkan apakah ada perbedaan ya. Maksud gue, apakah ada perbedaan dengan lagu Lesti? Apakah Reza akan mencoba membawakan yang sama, terlepas dari tone-nya, karakter bernyanyinya, dan lain sebagainya? Apakah mencoba menyamakan dengan versi aslinya yang dibawakan Lesti, atau ini adalah gaya bernyanyi atau teknik lain yang digunakan? Kita cek sama-sama. Let's check. Meskipun sulit ku upayakan. Agak sedikit tipis ya, ada nuansa vibra mirip-mirip ke dangdut ya. Berbeda dengan cara Reza biasanya menyanyikan lagu pop ya. Biasanya Reza kalau lagi bawakan lagu pop itu pop banget gitu, pop banget. Terakhir ya gue denger lagunya yang Bunda itu pop banget. Tapi di sini kayak ada suaranya tuh agak sedikit tebal gitu kan, dan ada tipis cengkokan dangdut di dalam, tapi tipis. Tapi keren sih, kok bisa ya? Itulah Reza. Meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Jadi sedikit demi sedikit Reza mencoba memasukkan unsur dangdut, gue rasa ya. Tipis-tipis tapi makin meningkat dari yang awal tadi ya, makin meningkat sedikit nuansa dangdutnya dibawakan, karakter vokalnya sepertinya dirubah set ya, karena ini berbeda sekali ketika Reza menyanyikan lagu pop atau slow rock ya. Agak lain, bukan jelek ya, tapi bagus. Maksudnya dia bisa sepertinya memisahkan ketika dia mau ngepop akan pure pop. Ketika dangdut seperti terakhir itu gue nonton yang dia duet ya di acara ulang tahun atau apa ya, itu dangdut banget gitu, dangdut banget dan dapat ya, dan dapat. Gue pikir gue sebagai penikmat musik ya melihatnya itu dapat sebagai penikmat musik ya. Let's check again. Improvisasi, dia masukkan nada tinggi di sini, dimasukkan nada tinggi.
Kalau di video aslinya kalau nggak salah nggak ada ya. Tolong teman-teman bantu cek, mungkin gue salah. Tapi pada saat setelah lirik ini, Lesti tidak menggunakan improvisasi tadi, menggunakan nada-nada tinggi tadi ini barusan yang dia lakukan, yang Reza lakukan itu tidak ada di video aslinya. Tapi di sini Reza coba melakukan perbedaan ya. Ini jelas ya, gue melihatnya sudah agak sedikit perbedaan ya. Tapi be wise ya teman-teman, maksudnya please wise atau bijaksana. Video ini bukan video untuk membandingkan. Konsepnya nggak begitu Bambang. Konsepnya nggak begitu Yayat. Konsepnya nggak begitu Yayat. Jadi konsepnya adalah kita coba melihat bagaimana lagu Lentera ini dibawakan oleh dua orang yang berbeda, gitu kan. Kedua-duanya bagus gitu. Lesti ya, kita udah lebih dulu ya mendengarkan Lesti karena Lesti lebih dulu terjun di dunia industri musik ya. Dari umur 14 tahun dia sudah masuk akademi ya, kalau tidak salah Indosiar ya, dari umur 14 tahun ya. SMP kelas 2, koreksi saya kalau saya salah lagi ya. Jadi Lesti nggak sangsi, suaranya bagus. Dan di sini Reza sepertinya mencoba tidak terlalu sama persis dengan apa yang dibawakan oleh Lesti di lagu Lentera. Yeah. Nggak ada obat. Takkan ku biarkan. Itu mulai tuh dangdutnya semakin kental, cengkok dangdutnya maksud saya semakin kental. Kegagalan menyelimut itu ngeri. Jadi Reza benar-benar coba memasukkan nada-nada apa istilahnya, nada cengkok dangdut di situ, menyelimuti pasti ujungnya. Tadi keburu go pause. Jadi ada coba memasukkan ini jadi seperti apa ya, pop dangdut ya. Ini harus diapresiasi sih cara Reza coba bukan merubah lagu tapi merubah cara membawakan dengan kemampuan Reza ya. Dari yang mana video aslinya atau cara Lesti menyanyikan itu bahkan warna dangdutnya itu tidak terlalu kental walaupun tidak bisa dihilangkan ya. Ton-ton cengkok dangdut itu tetap terbaca ya. Susah tuh yang mendampingi itu, kelihatan banget tuh cengkoknya. Jadi ya seolah-olah mungkin Reza kalau istilahnya dikasih lagu ini, misalkan dikasih lagu ini ini mungkin cara dia menyanyikan, dan sementara Lesti yang seperti yang sudah diperlihatkan. Dan videonya Lesti mencapai sampai 6 juta viewers ya, sekitar 6 juta viewers ya. Jadi lumayan banyak peminat dari lagu itu. Dan ya jadi nggak sabar apa yang akan Teh Meli berikan ke Reza. Mungkin nggak bisa, mudah-mudahan bisa lebih viral lah ya, lebih banyak view-nya. Ini ada aura nada-nada almarhum Tenike nih. Di hidupku itu tinggi lengkingan khasnya Reza itu keluar. Jadi ada tipis di dangdut cengkok ya, terus semakin menebal, terus ada popnya,
terus dia masukkan unsur rocknya, jadi pop rock dut ya, pop rock dangdut gitu ya. Keren sih. Gue yang nggak habis pikir bagaimana dia mengontrol perubahan-perubahan karakter dari apa ya, cara membawakan ya, dari apa, genre satu ke genre yang lainnya. Bila sendu hadir, ku pasti menggantikan tempatmu. Oke, itu videonya Ressa. Luar biasa. Jadi benar-benar terlihat apa ya, Ressa mencoba membawakan dengan gayanya. Well, komen. Ini yang ditunggu. Alsimo komen apa? Well, ya kembali lagi bahwa ini adalah video reaction, ini bukan video membandingkan ya. Mohon dipahami, gue nggak sedang berusaha membandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek, karena dua-duanya bagus dan gue yakin dan percaya kedua-duanya memiliki peminatnya masing-masing, karena berbicara musik ini kan selera ya. Ada yang selera lebih ke Lesti, ada yang selera ke Ressa, dan itu is fine gitu kan, itu sangat wajar sekali. Jadi perbedaan itu kan yang bikin kita indah ya. Perbedaan itu yang bikin kita bisa belajar satu apa ya, dari kita dengan orang lain, istilahnya saling belajar ya. Satu dan lainnya kita bisa saling belajar maksudnya. Well, kalau berbicara tentang Lesti, kita sudah apa ya, nggak bisa apa, nggak bisa pungkiri ya kemampuan dia menyanyikan lagu, dan jam terbang juga mempengaruhi ya, karena Lesti jauh lebih dulu. Kalau umur aja setahu gue bahwa Lesti jauh lebih tua, sekitar 3 tahun ya. Kalau Ressa itu tahun 2002 ya, tahun 2002, Lesti tahun 99 kelahirannya ya. Jadi sekitar perbedaan umur 3 tahun. Berbicara, nah ini gue coba apa ya, ilmu cocokologi ala Alsimo. Jadi gue melihat juga banyak persamaan ya, histori bagaimana Lesti mengawali karirnya itu tidak yang langsung plek besar gitu kan, dan dari kecil dia belajar bernyanyi pun otodidak. Yang pernah gue baca itu Lesti belajar otodidak sambil mendengarkan kaset-kaset PCD. Jadi zamannya dia sudah PCD. Kalau zaman Om itu masih apa, kaset yang pakai pita yang kalau disetel suka kusut. Dan apa ya, si Ressa juga sama, dia otodidak ya, dari kecil juga, umur 10 tahun. Dan Lesti juga mengawali karirnya belajar manggung dan lain sebagainya, buat asah mental dan bekerja ya, itu melalui panggung ke panggung membawakan lagu dangdut. Kok sama ya? Sama ya, Ressa juga sama, mengawali pernah melakukan hal itu dari panggung ke panggung, dan sampai akhirnya mungkin terasah ya, semakin terasah kemampuan vokalnya. Lesti akhirnya pernah mengikuti ajang kompetisi akademi ya, Indosiar ya, umur 14 tahun ya, kelas 2 SMP kalau nggak salah. Dan dia ikut seleksi, dapat golden ticket ya waktu di Bandung, dan akhirnya berangkat ke apa ya, Indosiar Jakarta, dan dia memenangkan juara 1. Dan setelah itu dia berkesempatan mendapatkan single
single dari Nurbayan namanya. Dari Nurbayan dapat single yang judulnya adalah Kejora. Itu yang pertama. Well, Reza juga akan mendapatkan single dari Kak Melly Guslau untuk single pertama. Nah, yang menarik itu kan umur 14 tahun ya, terus tahun 2015 Lesti itu mengikuti ajang kompetisi ya di Akademi Asia. Di Akademi Asia itu bersama Danang. Dan pada saat itu Lesti hanya mampu sebagai juara kedua, dan juara satunya itu diperoleh oleh Danang. Dan menariknya, salah satu juri dan juga komposer yang dari Malaysia memberikan single kepada Reza, ya, namanya Pak Ngah. Jadi yang gue baca di Wikipedia itu ada namanya Pak Ngah, ya, seorang komposer dan juga kebetulan juri, memberikan lagu Zapin Melayu. Well, kalau Reza entah secara kebetulan atau tidak juga nanti ya, walaupun nanti ya, tapi kita sudah melihat ya bagaimana prosesnya. Itu juga akan mendapatkan lagu dari komposer dari Malaysia, yaitu Pakcik Sari Amri. Jadi ada beberapa kesamaan cocokologi kembali lagi. Tapi yang perlu gue sampaikan, yang ingin gue sampaikan bahwa Reza bisa juga mengambil beberapa pelajaran sebagai motivasi untuk Reza semakin berkembang. Karena sebelumnya gue pernah bicara bahwa Reza, diakui atau tidak, sekarang ini posisinya junior dan harus bisa belajar banyak, mengamati, melihat bagaimana orang-orang itu berusaha struggle untuk mencapai yang diinginkan, yang dicita-citakan, seperti halnya Lesti. Dan yang perlu gue sampaikan lagi mungkin buat Reza terus berkarir ya, karena nanti begitu Melly sudah memberikan dan nanti launching, itu adalah awal karir. Susah banget mau ngomong. Awal karir, kok jadi cadel sih? Karir. Nah, awal karir Reza membawakan lagu single miliknya, dan yang pernah gue bilang juga, mudah-mudahan ini bisa menjadi atau menjadikan karakter Reza dengan lagu ini. Harapannya setelah itu terus membuat single. Kalau memang Reza belum mampu membuat lagu, ya harus mengejar orang-orang yang kira-kira mampu membuat lagu atau bisa memberikan single kepada Reza, supaya Reza terus produktif. Karena gue pernah bilang juga, banyak hal yang pernah gue bilang, bahwa lagu sebagai musisi adalah sebuah heritage atau warisan gitu kan, yang akan selamanya bisa dinikmati oleh orang banyak dan akan tersebar lebih luas. Jadi kalau kita perhatikan Lesti ini perjuangannya lumayan ya, dan dia selalu produktif, minimal setahun itu ada single yang dia kerjakan. Dari awal 2014 dia Kejora tadi, lalu 2016 ya, lompat satu tahun ya, 2014 2016 itu Zapin pakai Z ya, Zapin Melayu, koreksi kalau saya salah menyampaikan. Lalu setelah itu dari 2016 2017 dia ada dua lagu ya, ada 2 lagu. Lalu 2018 dia juga produksi, 2019, 2020, 2021 sampai 2022, di mana dia membawakan lagu Lentera milik Melly Guslau. Jadi kalau kita perhatikan setiap tahun tuh ada terus produksi single terkait bagaimana
seorang artis harus tetap mempertahankan eksistensi. Salah satunya adalah dengan membuat single. Jadi harapannya jangan kembali lagi ke cover nih. Jangan lagi kembali ke cover, tapi terus bagaimana caranya mencetak hits, mencetak sebuah lagu, ya, sebuah lagu. Dan belajar, saya rasa Reza juga nanti ke depannya bisa menciptakan lagu. Gue yakin ya, karena dengan kemampuan bernyanyi seperti itu, rasanya untuk membuat nada-nada itu tidak sulit untuk Reza. Dan jangan-jangan Reza mungkin sudah punya tapi belum mengeluarkan ya. Jadi harapannya nanti Reza bisa mengeluarkan itu. Jadi kalau punya lagu sendiri kan akhirnya bisa jauh lebih produktif ya, daripada kita menunggu orang yang ngasih lagu. Nanti di Jakarta Reza mungkin akan bisa mendapatkan banyak pelajaran dan juga bisa mengasah, salah satunya mengasah bagaimana membuat sebuah lagu ya. Sebagai penutup mungkin gue perlu sampaikan bahwa bicara keilmuan, bicara skill itu bisa didapat melalui 3 hal. Ini menurut gue pribadi ya, bisa didapat dengan 3 hal. Yang pertama adalah melalui sekolah ya, sekolah pendidikan. Ilmu atau skill ya bisa dapat dari sekolah. Yang kedua melalui pelatihan atau training, seminar dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan itu juga bisa menambahkan keilmuan atau skill. Lalu yang terakhir adalah yang tidak boleh kita bukan hiraukan, tidak boleh kita abaikan, bahwa keilmuan ataupun skill bisa didapat dari lingkungan ya. Jadi banyak sekali orang yang bisa besar karena lingkungan. Banyak orang yang putus sekolah dan lain sebagainya tapi tetap bisa berhasil karena skill, keilmuan. Contoh lah, mungkin yang paling ringan yang pernah terjadi, contoh misalkan terkait batu akik ya. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, dulu sempat ramai batu akik ya. Itu sekolahnya nggak ada batu akik, nggak ada orang yang menempuh jurusan batu akik gitu kan, cara memotong batu akik dan lain sebagainya. Tapi karena itu semakin besar, ramai, dan banyak orang nongkrong, berkumpul, membicarakan batu, akhirnya menambah keilmuan, akhirnya paham dengan beberapa jenis batu, sampai naik bagaimana memotong batu, memoles dan lain sebagainya, mana batu yang bagus dan yang istilahnya mereka bilang batu muda, batu tua. Saya juga kurang paham, tapi ini adalah salah satu bukti bahwa dari lingkungan kita bisa mendapatkan manfaat keilmuan atau kemampuan atau skill. Jadi Reza banyak-banyak, harapan Normal Simo tetap banyak-banyak belajar dan menghargai pengalaman Reza dan pengalaman orang lain untuk dijadikan cara kita bertindak ke depannya. Yang seperti sering gue bilang, dan video terakhir gue bilang juga, bahwa sekarang Reza harus lebih hati-hati untuk melangkah. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih sudah selalu nonton Alsimo. Semoga kalian sehat-sehat dan juga tetap kawal Reza, dan ya mudah-mudahan tidak ada halangan menuju karirnya yang lebih luas lagi. Salam ngeteh. Sisain buat tar siang.